Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Suzuki Skywave nih besti, yang dimana ownernya ini baru ngangkat motor Skywave ini dan keadaannya ajib bener ya guys ya. Nah, kalau motor Matic Suzuki-nya kerawat kayak gini, gua mau dah nyerpisinnya mah. Pasti kalau motornya terawat tuh kayak gini, ownernya enak diajak komunikasinya, kagak ricuh, saling ngerti, enak dah pokoknya mah. Nggak kayak yang udah-udah, ada. Yowes, kita buat jengat nih motor ya guys ya. Karena ini motor mau di-upgrade CVT sama servis komtir aja. Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang tawa. Lu bisa nggak Sul megang motor ini? Oh, sepele. PNP nih bos. Iya. Enggak dong. Sepele kata Samsul guys. Sombong. Kita lakukan pembongkaran pada CVT-nya ya besti. Nah, pas kita copot box filternya, filter udaranya ini udah terlihat bahwasanya filternya ini burik seadanya ya. Lu lihat ya Allah, capek banget ya udahlah, beginilah pokoknya mah. Lanjut, kita lakukan pencopotan pada bak CVT-nya ya guys ya. Dan kita lihat apakah CVT-nya ini burik parah atau biasa aja. Alhasil CVT-nya ini hanya burik wajar pemakaian saja ya guys. Hanya perlu dilakukan sedikit mandi-mandi kucing ya guys ya. Nah, untuk slidernya ini udah oblak yang bisa menyebabkan keluarnya suara mbamba Jepang di otak-otak antum sekalian. Untuk rollernya ini terlihat bahwasanya udah pada kemakan ya guys ya. Tapi tenang, nanti kan kita ganti baru ya guys ya rollernya. Terus untuk rumah rollernya ini keadaannya aman sentosa ya guys. Tapi untuk ujung rumah rollernya nanti kita habisin supaya pergerakan rollernya bisa maksimal ya guys. Untuk kipas pulinya ini keadaannya aman sentosa ya gengs. Tidak ada yang rungkat klep-klep. Untuk puli slidingnya pun keadaannya juga aman sentosa ya besti. CVT-nya juga masih standar dan aman-aman aja ya guys ya. Terus untuk fan belt-nya ini keadaannya aman, tidak ada retak-retaknya ya guys ya. Begitupun juga dengan pergandanya, ini masih original dan masih aman nih besti. Tapi untuk kampas gandanya ini udah habis ya gengs ya. Jadi langsung saja saat setuat buat mari kita lakukan pembersihan seluruh part-part di bagian CVT-nya nih besti. Cara pembersihannya mudah, tinggal kita bersihkan menggunakan bensin terus dikuas-kuasin hingga pembersihannya merata. Terus kita bersihkan lagi pakai karbu cleaner dan terakhir tinggal kita kompresorin supaya daki-daki yang menempel di part-partnya ini hilang dari muka bumi ya adik. Terus tidak lupa kita bersihkan juga bak CVT-nya ya gengs, kurang lebih caranya sama kayak yang tadi ya guys ya. Dan ini dia hasil pembersihan. Seluruh part-part CVT-nya ini udah glowing seadanya anjay. Jos geng jospar pokoknya mah. Begitupun juga dengan bak CVT-nya ya gengs, udah glowing seadanya, udah santai baik pokoknya gengs, sudah tidur tenang lah. Lanjut, mari kita masuk ke proses pembubutan rumah rollernya nih guys. Tadi pas pembongkaran CVT udah gua jelaskan bahwasanya ujung rumah rollernya ini terlalu ketinggian dan apabila dikerok pun gak bakal bisa karena memang dari sananya tipis gitu. Jadi kita lakukan pembubutan ujung rumah rollernya supaya jalurnya bisa dikerok dan roller bisa parkoy dengan aman, nyaman dan tentram ya dade. Jadi setelah pembubutan ujung rumah rollernya selesai, mari kita kerok jalur rumah rollernya ya guys ya. Setelah pengerokannya selesai, lanjut mari kita lakukan pembubutan derajat pada rumah rollernya ya besti. Tidak lupa kita lakukan pembubutan derajat pada pulinya juga ya gengs. Oke guys, nah ini tadi tuh kan dia tinggi guys ya yang orinya nih. Nah kalau dikerok itu tadi tuh pasti bakalan tipis kayak gini nih. Tuh kan tipis kan, nah, apalagi tadi kalau nggak dipotong guys, tadi kan tinggi lah segini nih, seginilah ibaratnya. Nah tadi dipotong karena biar enggak ketipisan, takutnya pecah. Tuh ini aja udah dipotong nih segini nih guys, tuh lihat, apalagi nggak dipotong karena dia tinggi. Nah ini udah dikerok jalur, udah dipotong, udah di derajat juga guys. Ini hasilnya guys ya. Dan ini kipasnya juga jangan lupa ya guys ya. Ini Skywave ora sepele guys. Yang sepele itu dia nih. Sian dia guys. Tidak kalau ceritain guys. Kids. Terus untuk mangkok gandanya ini kita bor untuk meminimalisir debu pada mangkoknya ya gengs. Nah untuk CVT-nya kita pakein punyanya Beat yang 1500 RPM dari RX7 Racing. Untuk rollernya kita pakein Vario 11 gram dari RX7 Racing ya guys ya. Terus untuk slidernya kita ganti baru original Suzuki no WKWK. Nah untuk kampas ganda yang habis tadi kita ganti baru pakai original Suzuki ya gengs. Nah guys, karena ini P-Racingnya nggak ada yang PNP. Nah nih lihat,
Lihat guys, tidak masuk. Tuh. Jadi kita lakukan penyesuaian pada si Vera ini nanti di gerinda nih sama si Samsul. Ayo cepat lu tukang rusak. Nah ini dia prosesnya guys. Kita gerinda karena yang bawahnya itu terlalu tebal guys. Biasa kalau tukang rusak nih dia nih. Nah oke guys, nah ini sekarang udah masuk ya guys ya. Tuh ya sudah dipasang sama si Samsul guys. Nih orangnya nih. Intinya sudah guys ya, kita lakukan penyesuaian tadi. Nah sekarang sudah bisa masuk. Tuh kampas ganda juga baru. Dia tuh kalau baru itu sama rumah-rumahnya juga guys. Nih Rumah lu. oke lanjut lagi guys, pemasangan kembali. Langsung saja kita lakukan pemasangan seluruh antek-antek pada CVT-nya ya besti. Dan ini dia gambaran ketika seluruh part-part CVT-nya sudah terpasang dengan baik. Jos King Jos Par. Dan mari kita tes nyala ya guys. Setelah dirasa aman, langsung saja mari kita pasangkan box CVT-nya ke motornya ya besti. Terus kita lakukan pemasangan pada box filter udaranya nih besti. Tapi sebelum itu mari kita lakukan pembersihan pada filter udaranya nih gengs. Setelah dibersihkan, langsung kita lakukan pemasangan filter udaranya kembali ya adik-adik. Lanjut kita tutup box filter udaranya nih gengs. Dan ini dia gambaran ketika perkirian duniawinya sudah terpasang dengan baik. Anjing ganteng banget bos. Wisit sudah sekarang, wis. Anjir, sekarang mah udah jengat ini bro. Oke, saatnya kita test drive dulu guys. Ini Skyweb ora sepele guys. Test drive-nya gitu aja ya gengs, pokoknya jengat dah. Mari kita beralih ke komstirnya karena kemudinya udah nggak enak nih besti. Jadi keadaan komstirnya ini udah kering dan rumah bearingnya udah kemakan. Ini yang jembapin motornya tuh jeduk-jeduk ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pergantian pada komstirnya menggunakan yang original ya besti. Langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada komstirnya nih besti. Manualan modiar lu sul. Cara pemasangan bearingnya ini tuh agak ribet guys. Kenapa kita selalu pakai Daytona dibandingkan yang original ya? Karena ini pemasangannya yang cukup lama karena dia tuh harus disusun satu-satu sambil ditempel pakai grease. Karena kalau dia nggak dipakein grease kagak bakal bisa nempel guys. Jadi cara pemasangannya tuh simpel kalau pakai bearing yang nggak kayak Daytona ya. Kalau Daytona kan dia udah disatuin sengaja dari sananya. Nah kalau yang ini cara pemasangannya, rumah bearingnya kalian pasang dulu. Setelah rumah bearingnya terpasang, kalian kasih grease dulu nih, kalian puterin, baru kalian susun satu-satu, dan jari kalian harus ketempel grease kayak gini guys. Supaya apa? Supaya si bearingnya ini bisa nempel. Ini baru tinggal kita pasangin satu di sini. Gitu, tinggal dirapetin. Nah, seperti itu guys. Contohnya. Nah, sampai benar-benar kepasang semua bunder. Nah itulah alasan kita kenapa kita nggak pakai yang original. Mungkin karena kita tuh nggak ada stok yang buat, nggak ada ya Daytona buat ini? Nggak ada ya. Jadi kita pakainya yang originalnya. Kalau emang nggak ada, kita ya pakai yang original. Kalau emang ada ya kita pakai yang Daytona. Seperti itu. Bukan berarti produk original nggak bagus ya. Cuman lebih mempersingkat waktu. Seperti itu. Kita kan berusaha mengerjakan sebuah motor supaya pengerjaannya tuh lebih cepat lah, lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lumayan. Ibarat tadi kalau Daytona kan ya udah tinggal pasang plug, ini harusnya udah naik, udah tinggal ngencangin doang dah ibarat mah. Cuman kita sekarang posisinya masih nyusun kayak gitu kurang lebihnya. Kita lakukan hal yang sama juga pada bagian atasnya.
Langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada komstirnya ya guys ya. Dan segitiganya tentunya. Terus tinggal kita kencangkan aja si bautnya ini nih besti. Dan sekarang komstirnya udah enak seada-adanya nih besti. Jos ngeng jospar pokoknya mah. Selanjutnya ownernya juga request untuk melakukan servis shock. Udah tenang baik gengs, kita reparasiin shocknya men. Kita bongkar-bongkarin dulu shocknya secara keseluruhan. Untuk kondisi shocknya ini aman sentosa ya besti. Berarti kita hanya perlu melakukan pembersihan dan pergantian oli aja nih besti. Karena si shocknya ini nggak ada, silsilanya masih pada bagus, nggak ada yang bocor. Jadi kita tuh cuma perlu nyucinya begini aja guys, dikocok-kocok aja. Jadi kita tuang bensin, kita kuras oli yang di dalamnya, terus kita bersihin bagian dalamnya dengan menggunakan bensin sambil dikocok-kocok, keluarin semuanya sampai benar-benar kering, baru isi oli lagi. Seperti itu. Nah, jadi sampai benar-benar kering aja dalamnya. Kayak gini nih. Per-pernya kita pada bersihin semuanya. Keran olinya di sini kita pakaikan 60 mm ya guys ya. Langsung saja mari kita lakukan pengisian. Cerot. Kita tinggal tutup kembali dan nanti kita bakal lakukan hal yang sama pada si shock sebelahnya guys. Tinggal kita pasangin pernya, terus kita tuang oli shocknya dengan takaran yang sama. Nanti tinggal dipasangin si tutupannya ini. Dan kalau udah langsung kita pasangin guys. Kita tes dulu guys, kita tes genjot-genjot. Hup gitu dong. Sang. Ah, cakep dah. Wah, enak tuh. Ribon bos. Lanjut mari kita lakukan pemasangan shocknya kembali ke motornya ya besti. Setelah shock sudah terpasang dengan baik, lanjut kita lakukan pemasangan bannya nih gengs. Dan sekarang bannya sudah terpasang dengan baik. Jos geng jospar, langsung kita test drive. Setelah dirasa aman, langsung saja mari kita lakukan pemasangan body-bodinya secara keseluruhan ya besti. Dan langsung di test drive oleh ownernya langsung. Oke, tos dulu kita. Oke. Dengan abang siapa nih? Ari. Bang Ari. Tinggal di mana Bang Ari? Di Pondok Labu. Pondok Labu. Oke. Nah, motornya ini apa Bang? Tadi upgrade kirian sama servis komstir. Masuk, komstir ya segala macam. Nah, terus udah selesai. Udah selesai. Nah, gimana tuh pas dicobain Bang? Mantep ya. Tarikan tambah kencang, komstir juga aman, udah nggak goyang. Aman. Mantep. Berarti udah keluhan juga udah terselesaikan ya Bang? Selesai ya. Udah. Oke. Nah, untuk pelayanan di sini menurut lu gimana Bang? Adminnya responsif, mekanika juga komunikasinya oke, kita tanya juga balasnya cepet dan istilahnya komunikatif lah. Oh, nggak ada dusta di antara kita. Anjay. Yo, udah sih Bang, segitu aja ya testimoni dari gua. Siap. Jangan lupa salamnya dulu dong. Jos ngeng jospar. Jos ngeng jospar. Oke. Thank you Bang. Oke, siap. Oke guys, untuk total upgrade CVT beserta pergantian seluruh part-partnya ini menghabiskan budget sekitar 1.155.000 ya guys ya. Oke, mantap sul. Asmek gua ora sepele ya guys ya. Mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya. Supaya lu pada tahu. Pas gua lagi upload video Jos Ngeng Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya. Gua gedek lu. Thanks for watching. Dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.